Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifur Rahman dengan NIM 19112704. Kami di sini mau menampilkan dan sekalian menjelaskan ya UAS pemrograman, yaitu kami membuat daftar menu kedai kopi. Dan di sini kami mengambil materi, yaitu ada pertama kelas dan objek yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rafif. Dua, encapsulation yang akan dijelaskan oleh Novanda Ari. Tiga, inheritance dijelaskan oleh Salsabila. Empat, polymorphism dijelaskan oleh Yosi Amelia. Dan kelima ada abstraction yang akan dijelaskan oleh Asri Pramudia. Oke, langsung saja untuk materi pertama, Mas Muhammad Rafif dipersilahkan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang kelas. Apa itu kelas? Kelas dapat diibaratkan seperti suatu cetak biru atau blueprint yang mendefinisikan data perilaku pada suatu type. Dalam pendeklarasian, kelas wajib dimulai dengan kata kunci kelas, kemudian dilanjutkan nama kelas, setelah itu tubuh kelas, yang mana berisi data dan metode. Seterusnya, objek. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai tipe data variabel pada bahasa pemrograman C#. Hampir mirip dengan kelas, sebuah kelas dapat digunakan untuk mendeklarasikan beberapa objek. Setiap objek mempunyai karakteristik sendiri, seperti halnya manusia yang dibedakan menurut sifat, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Sebuah objek memiliki kumpulan nilai sendiri yang membedakan dengan objek yang lain. Karakteristik suatu objek dalam kelas dapat disebut dengan properti. Nilai yang ada pada properti menggambarkan bagaimana keadaan objek tersebut. Objek tidak selalu mewakili karakteristik. Selanjutnya, penerapan kelas dan objek. Yang tulisan I-nya besar itu kelas, dan yang I-nya kecil objek. Baiklah, untuk materi kedua yaitu encapsulation yang akan dijelaskan oleh Mas Novanda Ari Praditya. Baik, yang kedua adalah encapsulation. Dalam bahasa pemrograman, enkapsulasi berarti membungkus. Bukan hanya membungkus, akan tetapi juga melindungi apa yang ada di dalamnya. Dengan demikian, enkapsulasi adalah membungkus beberapa member pada kelas dan melarang akses ke dalamnya. Enkapsulasi diimplementasikan menggunakan access modifier. Access modifier mendefinisikan ruang lingkup dan visibilitas dari kelas member. Bahasa pemrograman C# mendukung beberapa access modifier. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah public, yang kedua private, yang ketiga protected, yang keempat adalah internal, yang kelima adalah protected internal. Access modifier public membuat kelas member dapat diakses dari luar kelas. Untuk kelas modifier private, membuat kelas member hanya dapat diakses di dalam kelas. Untuk access modifier protected, kelas hanya dapat diakses oleh anggota kelas itu atau kelas yang berasal dari kelas tersebut. Yang terakhir, access modifier internal. Kelas hanya dapat diakses dengan kode apapun asal pada assembly yang sama. Untuk penerapan pada program yang dibuat, enkapsulasi digunakan untuk OIS, nama,
dengan variabel yang sudah dideklarasikan pada ICE dan dapat diberi nilai dengan encapsulation dengan cara adalah menuliskan ICE.nama dan ICE.harga. Oke, untuk materi yang ketiga di sini ada inheritance yang akan dijelaskan oleh Mbak Salsabila. Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarchy kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut kelas induk atau parent class, superclass atau base class, sedangkan yang menerima penurunan bisa disebut sebagai anak kelas. Tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dari metode dengan hak akses private tidak akan diturunkan kepada anak kelas, hanya properti dan metode yang dengan hak akses protect publik saja yang bisa diakses dari anak kelas. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Kelas copy adalah induk, sedangkan kelas host adalah anak. Sama dengan kelas host, kelas copy juga induk, ICE anak. Kelas snack juga anak yang mendapatkan inheritance dari kelas induk copy. Baiklah, materi yang keempat adalah polymorphism yang akan dijelaskan oleh Mbak Yosi Amelia. Dipersilahkan. Polymorphism merupakan konsep dalam bahasa pemrograman yang mempunyai arti sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa suatu metode pada kelas dapat mempunyai berbeda implementasi yang berbeda. Polymorphism sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya mempunyai banyak bentuk. Salah satu manfaat dari polymorphism adalah ketika kita membuat program yang memungkinkan pengguna untuk menggambarkan berbagai bentuk, setiap bentuk dari gambar secara berbeda. Penerapan polymorphism seperti di bagian public abstract bubble harga yang menggunakan pewarisan di bagian harga hot, harga ice, dan harga snack. Oke, untuk materi yang kelima yaitu ada abstraction. Akan dijelaskan oleh Mbak Asri Pramudia. Abstraction terdapat dua jenis tipe abstrak, yaitu abstrak class dan abstrak method. Abstrak class adalah sebuah kelas berfungsi untuk menyembunyikan detail fungsi dari sebuah kelas. Digunakan untuk mendefinisikan base class tanpa menentukan fungsi dari kelas tersebut. Dideklarasi dengan tujuan agar kelas anak yang akan menyediakan implementasi fungsinya. Abstrak method adalah metode yang digunakan dalam abstrak class. Abstrak method tidak memiliki fungsi dalam tubuhnya. Untuk penerapan sebagai berikut. Kelas atau metode yang dideklarasikan abstrak perlu ditambah keyword abstrak pada awal deklarasi. Kelas yang dideklarasi dengan modifier abstrak hanya dapat di-extend, tidak langsung dapat digunakan.
Baiklah, itu dia penjelasan dari materi-materi yang kami ambil. Langsung aja kita ke output programnya. Ini adalah tampilan dari program kami. Di sini ada menu hot coffee, ada ice coffee, dan ada juga menu snack beserta harganya. Oke, dari output program tadi ada menu hot coffee. Dia didapatkan dari source code public static void menu. Nah, void menu ini dia berfungsi untuk menampilkan tulisan menu hot coffee pada output tadi. Oke, untuk menunya sendiri di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, untuk menunya ini dia didapatkan dari source code. Untuk menunya sendiri itu didapatkan dari source code berikut, dan ini menggunakan metode encapsulation. Di sini tertera nama beserta langsung dengan harganya masing-masing. Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.